Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita lanjut pembahasan kita. Kita akan membahas tentang ukuran penyebaran. Sebelumnya saya buka dulu pen supaya enak menjelaskan. Oke, yang pertama ring. Ring itu adalah nilai terbesar maksimum dikurangi nilai minimum, nilai terkecil. Sederhana dari data itu, contoh nilai terbesar 81 dikurangi dengan 8 hasilnya 73. Kalau datanya kelompok, banyak cara. Bisa dengan XT maksimum dikurangi XT minimum. Masih ingat XT itu adalah nilai tengah. Kita tinggal buat aja nilai tengahnya. Itu nilai tengahnya yang data yang terbesar, berarti ini data yang maksimum. Ini tinggal dikurangi. 68,5 ini dikurangi ini. Cara yang kedua, tepi bawah maksimum dikurangi tepi bawah minimum. Dicari tepi bawah itu kan yang dikurangi 0,5. Batas dikurangi. Ini 29,5, yang itu adalah 65,5. 65,5 dikurangi 29,5, 36. Atau yang ketiga, tepi atas maksimum dikurangi tepi atas minimum. Tepi atasnya itu yang ini, yang minimum. 35,5 karena ditambah dengan 0,5, yang itu berarti 71,5. Kalau dikurangi yang maksimum dan minimumnya 36. Atau batas bawah maksimum dikurangi batas bawah minimum. Batas bawah minimumnya 30, batas bawah maksimumnya 66. Kalau dikurangi ya 36. Yang terakhir, batas atas maksimum dikurangi batas atas minimum. Sederhana ini. Tinggal dikurangi aja, dicari, dapatnya juga sama dengan 36. Sekarang yang kedua, simpangan rata-rata. Ini rumusnya, sigma dari X dikurangi dengan X rata-rata, harga nilai mutlak walaupun negatif harus jadi positif, dibagi dengan banyaknya data. Contoh saja langsung. Ini, pertama cari dulu rata-ratanya, tinggal dijumlahkan, dibagi banyaknya data, ketemu 36 dibagi 6, hasilnya 6, itu rata-ratanya. Tinggal cari simpangan rata-ratanya. Ini 7 dikurangi 6, 5 dikurangi dengan 6, 6 kurangi 6, 3 kurangi 6, 8 kurangi 6, 7 dikurangi 6. Nilai mutlak, kalaupun dia negatif kayak ini hasilnya min 3, karena nilai mutlak nilainya nanti jadi 3. Ketemu 8 dibagi 6, hasilnya 1,33. Kalau dia data kelompok, gimana? Kalau data kelompok sebenarnya sama. Tinggal Anda buat aja SR-nya. Ya, rata-ratanya kan sudah pernah ini. Sigma dari nilai tengah dikurangi dengan rata-ratanya dibagi dengan N. Atau di sini frekuensi kalau nilai kelompok. Sederhana. Sekarang simpangan baku atau standar deviasi. Sama rumusnya, hanya dikuadratkan. Hanya bedanya ini dikuadratkan lalu kemudian di akar. Contoh, sama, cari rata-ratanya. Ketemu 6. Simpangan bakunya, akar dari 7 dikurangi 6, dikuadratkan. Dan seterusnya, ketemu akar dari 7 dikurangi 6, 1 dikuadratkan, 5 dikurangi 6, 1 dikuadratkan, min 1 dikuadratkan, ketemulah. Maka dapat 15 lalu diakar. Kalau data kelompok ini nilai tengah. Ini nilai tengah kalau data kelompok. Ini nilai tengah sama. Nah sekarang saya ingin melanjutkan dengan kuartil, desil, dan persentil. Kuartil, desil, dan persentil. 1/4 itu dibagi menjadi 4 bagian, dibagi menjadi 10 bagian, kalau persentil dibagi menjadi 100 bagian. Ini masing-masing rumusnya, letaknya. Harus Anda pahami ini. Ini harus Anda pahami. Tentang kuartil, desil, dan persentil. Contoh, ada data, tinggal diurutkan. Data diurutkan. Ini tidak mungkin 11.
Ini bata banyaknya data salah ini. Yang benar adalah 19. Data ke pertama 1/4 dikali 19 banyaknya data ditambah dengan 1. Maka data yang kelima. Gitu. Dapatlah data yang Q1-nya 4. Q3-nya ini 15. Maka data yang ke-15 dihitung, itu setelah diurutkan, temulah Q3-nya 8. Letak desil yang keempat, ya 4 karena desil per 10. Dikali, banyaknya data ditambah 1 sama dengan 8. Maka datanya banyaknya ke 8. Nah sekarang, contoh yang kedua. Banyaknya data, ini bukan 11, ini 12. Nah, ketiga dan keempat. Nah, sekarang gini nih caranya. Karena ketemunya adalah 3/4, maka berarti data yang ketiga dan data yang keempat. Maka caranya adalah data ketiga ditambah 1/4 ini dikali data keempat dikurangi data ketiga. Dapatlah 4,5. Maka Q1-nya 4,5. Kalau Q2-nya, ini Q3 pertanyaannya. Kalau Q3-nya berarti 93/4 dapatnya. Lalu gimana? Data ke 93/4 itu data ke 9 dan data ke 10. Data ke 9-nya adalah data ke 9 ditambah 3/4 yang ini, ditambah data ke 10 dikurangi data ke 9. Didapat hasilnya 8. Ini cara mencari Q1, Q2, Q3, desil maupun persentil. Kita lanjutkan besok untuk data yang kelompok. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.